Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari golongan vanadium atau golongan 5B. Golongan 5B ini anggotanya ada vanadium, niobium, tantalum, dan dubnium. Nah, yang tiga yang pertama, vanadium, niobium, dan tantalum ini merupakan unsur yang terbentuk secara alami, sedangkan dubnium ini adalah unsur sintetisnya yang dibuat di laboratorium, sehingga unsur dubnium ini belum banyak diketahui karakternya. Dan dubnium ini sifatnya adalah radioaktif. Dia punya isotop dubnium 268. Ini yang paling stabil, isotop yang paling stabil. Ini waktu paruhnya hanya 29 jam. Ini yang paling stabil, itu 29 jam. Sedangkan isotop yang lainnya yang bukan 268, ada isotop yang lain itu lebih radioaktif, artinya waktu paruhnya lebih singkat dari ini. Nah, vanadium ini bisa didapatkan dari hasil samping berbagai proses produksi ya, dan dia terutama terdapat pada biji timbal sebagai vanadinit, kemudian ada di biji uranium yaitu karnotit, dan vanadium ini juga ditemukan pada beberapa minyak mentah dari Venezuela dan Kanada. Kelimpahan vanadium ini sendiri yaitu termasuk urutan ke-19 untuk semua unsur-unsur di tabel periodik berdasarkan beratnya ya, berdasarkan kelimpahan beratnya. Kemudian termasuk unsur melimpah nomor 5 kalau dibandingkan unsur transisi yang lainnya. Kelimpahannya yaitu 136 ppm di kerak bumi. Kemudian kalau niobium dan tantalum ini terdapat bersama-sama ya, seperti di golongan yang lain biasanya unsur deret kedua dan ketiga itu terdapat bersama-sama. Ini ada di mineral piroklorit, kolumbit, tantalit. Nah, kemudian 60% tantalum. Sisa-sisa proses ekstraksi timah ya. Proses ekstraksi timah itu ada tantalumnya. Niobium ini kelimpahannya 20 ppm, kemudian tantalum hanya 1,7 ppm di kerak bumi. Untuk ekstraksinya vanadium, untuk mendapatkan vanadium murni ini bisa dengan cara mereduksi VCl5 dengan hidrogen dengan H atau dengan Mg, kemudian bisa juga dengan mereduksi V2O5 dengan Ca atau kalsium, atau dengan elektrolisis kompleks halida. Kemudian produksi vanadium ini di dalam alloynya dan juga di dalam logam murninya mencapai 31.600 ton. Ini pada tahun 1988. Kemudian untuk niobium dan tantalum ini pemisahannya, karena mereka berdua ini sulit dipisahkan, biasanya terdapat bersama-sama. Nah, pemisahannya bisa dengan cara treatment dengan larutan HF. Nah, kalau direaksikan dengan HF maka akan terbentuk K2NBO-F5 yang larut dan K2TaF7 yang tidak larut atau endapan. Jadi NB ini larut sedangkan Ta tidak larut. Nah, pemisahan antara niobium dengan tantalum ini bisa dengan ekstraksi pelarut dari HF, dari larutan HF menjadi metil isobutil keton. Kemudian logam-logam ini, niobium dan tantalum ini bisa didapatkan dengan mereduksi
pentaoksida dengan Na atau dengan elektrolisis kompleks fluoro cair seperti K2NBF7. Nah, produksi dunia pada tahun 1988 ini mencapai 17.900 ton untuk niobium dan 400 ton tantalum. Nah, ini adalah karakter dan penggunaan dari vanadium. Vanadium ini biasanya digunakan untuk membuat alloy, baja alloy, untuk membuat pir dan alat pemotong berkecepatan tinggi. Kemudian vanadium pentaoksida ini yang paling terkenal penggunaannya yaitu sebagai katalis untuk konversi SO2 menjadi SO3 di dalam proses kontak, yaitu proses dalam pembuatan asam sulfat. Nah, vanadium pentaoksida ini sebagai pengganti PT. Dulu digunakan PT dalam proses kontak, kemudian diganti dengan Fe2O5 karena ini lebih murah, kemudian juga tidak terdapat pengotor arsenik. Kemudian vanadium ini juga digunakan sebagai katalis lagi, yaitu di proses reaksi oksidasi, seperti reaksi oksidasi naftalen menjadi phtalic acid, kemudian toluena menjadi benzaldehid. Kemudian alloy Cu vanadium ini digunakan sebagai katalis untuk reaksi reduksi hidrogenasi, alkena, dan hidrokarbon aromatik. Kemudian niobium ini digunakan sebagai beragam stainless steel. Digunakan NB steel ini digunakan untuk mengenkapsulasi unsur bahan bakar untuk beberapa reaktor nuklir. NBZR, alloy NBZR ini digunakan sebagai superkonduktor pada temperatur rendah dan digunakan untuk membuat kawat untuk elektromagnet yang kuat. Tantalum digunakan sebagai kapasitor untuk di dalam industri elektronik. Kemudian karena sifatnya yang bisa diterima oleh tubuh, tidak di reject gitu, maka dia ini bisa digunakan untuk membuat lempeng logam, kemudian skrup dan kawat untuk memperbaiki tulang-tulang yang patah. Kemudian TAC ini memiliki titik leleh yang sangat tinggi, yaitu 3800 derajat Celcius kelebihannya. Nah, ini adalah karakteristik fisikanya. Titik leleh dari atas ke bawah semakin tinggi, titik-titik dari atas ke bawah semakin tinggi, ya, meskipun ini menurun tapi trennya sebenarnya adalah semakin tinggi, ya. Densitasnya semakin tinggi, kemudian penampakannya semuanya silver, abu-abu kesilveran, putih kesilveran, abu-abu kesilveran atau abu-abu keperakan. Kemudian jari-jari atomik dari atas ke bawah semakin besar, namun di deret kedua dan deret ketiga ini hampir sama karena adanya kontraksi lantanida. Nah, bilangan oksidasi golongan vanadium ini bervariasi. Stabilitasnya meningkat. Untuk bilangan oksidasi plus 5, stabilitasnya itu dari atas ke bawah itu semakin meningkat. Artinya apa? Vanadium 5+ ini lebih mudah
direduksi menjadi vanadium 2+. Sedangkan unsur bawahnya niobium 5+ dan tantalum 5+ ini lebih stabil, tidak mudah direduksi. Vanadium 5+ ini merupakan oksidator yang baik. Kemudian sifat oksidanya V2O5 ini bersifat amfoter tapi lebih bersifat asam. Sedangkan oksida di bawahnya yaitu NP2O5 dan Ta2O5 ini bersifat sedikit basa, jadi keasamannya dari atas ke bawah semakin lemah atau kebasaannya dari atas ke bawah semakin besar. Pada suhu kamar vanadium tidak reaktif, tetapi pada pemanasan bereaksi membentuk halida. Semua halida bersifat kovalen dan mudah menguap. Kemudian ada kecenderungan membentuk kompleks, di mana vanadium ini lebih besar kemungkinannya membentuk kompleks dibandingkan unsur-unsur yang di bawahnya. Nah, ini reaksi yang dengan air dengan udara. Nah, kita lihat satu persatu. Dengan air, vanadium, niobium, tantalum ini tidak bereaksi dengan air, jadi dia dilapisi lapisan oksida, jadi tidak bereaksi dengan air pada kondisi normal. Kemudian dengan oksigen berlebih untuk membentuk vanadium pentaoksida atau V2O5, warnanya yellow orange. Nah, ini dengan pemanasan. Kemudian niobium ini tidak bereaksi dengan udara pada kondisi normal. Tantalum juga demikian, tidak bereaksi dengan udara pada kondisi normal karena diproteksi dengan lapisan tipis oksida. Kalau vanadium masih bisa, hanya butuh suhu tinggi. Kemudian dengan halogen, vanadium bisa bereaksi dengan fluorin. Ya, kemungkinan dengan halogen yang di bawahnya dia tidak diketahui reaksinya. Kemudian untuk niobium dia bisa bereaksi dengan semua halogen membentuk NB atau niobium 5 halida. Tantalum ini bereaksi dengan halogen membentuk tantalum 5 halida. Dubnium tidak diketahui reaksinya. Kemudian dengan asam, vanadium reaksi dengan asam tidak diketahui. Demikian juga untuk niobium dan tantalum. Jadi hampir semuanya ini semuanya tidak bereaksi dengan asam pada temperatur ruang. Ini dengan basa ya, ini maksudnya basa, juga tidak bereaksi dengan basa, baik vanadium, niobium maupun tantalum. Oke, untuk golongan vanadium itu dulu, kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.